الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا ربي أفينا يؤمنون فما أخذ الذي يرجى شفاعته في كل موضع من الأهوال مبتهلين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وبنية الشفاء من كل لنا وجماعتنا وجميع الحاضرين وبنية أن الله يتغشانا وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا جداتنا ونخص خاصة مؤلف هذا الكتاب رسالة المعاونة المظاهرة المؤازرة الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد رحمه الله رضي الله عنه من أهل الله يتغشانا وتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم إنه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Dan saya hormati segenap pengurus masjid dan al-maksum, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam kita hadir berada di majelis ilmu di waktu yang barakah, malam yang mustajabah. Maka insyaallah yang kita lakukan saat ini, detik ini, mendapatkan banyak pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda, dan insyaallah Allah berikan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab رسالة المعاونة للحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأعلم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه
ولا تتجرأ ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، وتوسط في ذلك ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة. ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو. وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن السنة لبس العمامة وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمائم إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya masih dalam khoslah atau adab ketika atau juga kesunahan dalam berpakaian. Kemarin dikatakan warfa' izarak wa qamisak ila nisfi saq. Angkatlah kain sarungmu atau baju gamismu sehingga dia tidak menutupi mata kaki. Fa in abaita fala tajawazanna al-ka'bah. Ya, kalau nggak bisa setengah betis. Ya, disuruhnya jadikan angkat sampai setengah betis. Kalau kita pakai celana setengah betis, cingkrang namanya. Terjadi fitnah. Ya, cingkrang yang belum bisa diterima atau belum bisa kita membawa sunnah ini. Ya, ditakutkan dia bercingkrang menjadi orang yang paling sunnah, sehingga Imam Haddad pun tidak menegaskan itu. Apa kata beliau? Fa'in abaita, kalau nggak bisa sampai setengah betis, ya, jadi itu kan sunnah. Sering saya bicarakan dan ulama pun berbicara tentang sunnah itu ada tempat, adab dan waktunya, dan juga ada kemampuannya. Ya, kalau bisa ya silahkan, tapi kalau enggak masih mengkhawatirkan menjaga fitnah, ya, sebab beda, ya. Kalau kita pakai kain cingkrang, celana cingkrang, nah itu kan nanti beda pemahaman orang, ya. Mereka belum paham, ya. Nah, kita juga kadang belum paham yang melihatnya. Makanya biarkan saja, yang mau pakai silahkan. Fa in abaita fala tajawazanna al-ka'bah. Apabila engkau tidak mau melakukan hal itu, yaitu ya, mengangkat kain ataupun celana atau gamis sampai setengah betis, maka usahakan jangan sampai melewati mata kaki. Nah, ini menjadi standar kita, ya. Saat itu gamisnya kepanjangan, celananya gombrong, ya, ataupun kainnya nyeret. Nah, semua itu apabila tidak ada niat batalan, tidak ada niat kesombongan, mungkin memang kedodoran mulu tuh, kainnya kedodoran mulu, kain lu nyeret tuh, iya, kedodoran, naikin lagi, naik itu ke atas, di atas mata kaki, jalan lagi kedodoran lagi, maklumin. Celana begitu juga kedodoran, omrang, ya, gombrong, ya, mungkin dia baru beli, belum dikecilin, nggak usah dibahas, celana itu panjang banget. Yang penting niatnya apa? Kalau dia niatnya mau begini, ini gayanya orang-orang kaya, nah itu sombong. Tapi kalau tidak ada maksud, mungkin karena kepanjangan, ya, belum sempat dikecilin, ataupun ada hal yang lain, yang penting tidak ada niat. Tidak ada niat menyombongkan diri dengan melebihkan pakaiannya, maka tidak berdosa. Ya, sebab kalau ada niat sombong, nah itu yang berdosa. Ya, itu larangannya. Disebutnya isbal. Apa isbal? Itu ya, menjatuhkan, ya, menjatuhkan pakaian sampai nyeret. Kalau bagi orang laki tidak boleh. Adapun bagi orang perempuan, maka sebaiknya, bahkan kalau bisa nyeret kalau orang perempuan.
Wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaj ila lubsiha. Berikutnya, janganlah engkau mengambil dari pakaian-pakaian kecuali apa yang kau butuhkan. Ya, wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaj ila lubsiha. Ini untuk menjaga dari israf, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam pakaian. Belilah pakaian yang kita pakai. Ya. Illa ma tahtaj ila lubsiha. Beli. Bukan berarti pemahaman ini lalu bajunya itu menatu-aturnya dari putih sampai coklat. Paham Pak? Dari putih sampai ya, ganti warna. Itu juga tidak masuk di dalam sunnah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Berarti beli lagi. Buat hari Senin lain, buat Selasa lain, buat Jumat lain, beli. Ya. Kalau satu kita kurang di satu, iya kata Imam Haddad, illa ma tahtaj ila lubsih. Kalau kalian butuh untuk pakai, beli. Perhiasan atau perhiasan di sini, aksesoris buat kita ibadah, beli. Sorban, beli. Ya. Apa saja yang kita pakai, beli. Wah, buat musim hujan nih, kalau lagi ngaji biar kagak kedinginan, pakai jas, beli. Ya, pakai jas. Iya enggak? Kayak jaket boleh. Penting jangan ada bacaannya di belakang. Kan lagi kampanye ada bacaannya lagi ya. Kayak nomor-nomornya lagi ya ada kampanye. Yang polos, ya. Nah sebab makruh kalau mengandung sesuatu yang bisa mengganggu orang dalam ibadah. Jadinya pengen nengok apaan sih bacanya lagi ngeliat tempat sujud. Karena gede banget tuh nomornya di punggungnya, nomor di ngomong juga. Nomor ini kata ya atau zaman dulu tuh ya kaos-kaos terigu dibaca apaan sih baca terus sedikit ya, harus segitiga biru atau ya nih jadi apa yang kau butuhkan untuk kau pakai beli itu buat hari Jumat beli buat hari rayanya beli jangan juga pelit banget buat dirinya sendiri pelit ini gimana orang buat dirinya pelit beli ya mengambil atau melaksanakan perintah Allah khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau ngandelin baju yang satu kotor belum kering kita kudu ibadah ke masjid lagi masa pakai kaos jadinya beli lagi wah kotor lagi karena belum kering musim hujan ya baru jemur dua-duanya kehujanan beli lagi ya apa yang kau butuhkan paham ya jadi bukan satu bukan dua doang kau butuh. Artinya itu pakaian dipakai, jangan nganggur. Kalau nganggur ya udah kasih aja, sedekahin, infakin, ya. Wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaj ila lubsih. Islam begitu sangat menjaga dan mengatur umatnya untuk indah dan wangi, harum dan bersih. Sehingga disuruh kalau kau butuh pakaian beli. Semua, bukan baju kotor doang, apa saja menjadi kebutuhan kita. Ya. Ya. Wala tataharra anfasal malbus wala akhshanah. Jangan sengaja, jangan kau memilih pakaian-pakaian yang paling bagus. Ini yang bagus banget ya. Yang kelasnya kelas ketinggian. Jangan juga. Sebab apa ya? Habis duitnya langsung. Ya. Yang kedua menunjukkan apa ya? Itu ada khuyala nanti ada mengkhawatirkan ada orang-orang yang nggak bisa pakai punya baju cakep ya wala akhsyanah jangan yang paling bagus banget apalagi paling mahal itu buang-buang ya wala akhsyanah juga jangan yang paling buruk yang paling kumal baju nih pakai aja dah bolong-bolong masih dipakai. Bisa gak baju? Boleh gak baju kalau dibolong dipakai? Ada? Jawabannya benar nih. Bolong boleh gak baju? Kalau nggak bolong nggak bisa. Kaos bolong aslinya, iya. Kalau nggak bolong ke kaos kagak bisa masuk.
gimana jadinya kaos? Jurusan talinya kagak. Itu plesetan. Ya. Artinya pakaian yang masih bagus. Ya. Kalau udah jelek, jadiin aja dah topo, lap. Ya. Nih. Jangan juga yang paling buruk. Begini. Nih, yang paling kumelah, yang paling bau. Salah semua. Nabi mencintai yang paling wangi. Nabi mencintai yang indah-indah, yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Innallaha jamil. Dalam hadis kata Nabi, sesungguhnya Allah itu indah, mencintai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah, kalau baju lusuh, rusak, kotor, kasar bahannya, jangan juga. Wala afsyana. Atau kalau dia ada niat beda lagi, mana nih, biar kata sufi, biar kata orang-orang yang tasawuf, yang nggak ngurus diri. Itu orang tasawuf nggak ngurus diri dengan sendirinya, Pak, bukan diniatin. Paham? Kalau niat, pakai yang begini aja dah. Ngapain cakep-cakep banget, dari kata sombong. Pakai yang cakep, yang nggak boleh yang paling bagus, yang paling indah. Tuh, ya. Kalau cari yang cakep disuruh, Allah jamil, Allah itu indah, Allah itu bagus, mencintai yang bagus-bagus. Jadi nggak boleh juga yang paling buruk, lalu merendahkan Islam. Orang Islam begini banget, bajunya udah lecek, dideketin orang yang baru. Begini ya Islamnya. Siapa yang salah? Bukan Islam, orangnya. Ya. Maka sering kita bahas tentang sunnah-sunnah, wangikan diri kita, bersihin tubuh kita, pakai pakaian yang bagus, yang nggak ada aroma, apa ini? Wangi yang ngopok gitu, ya macam-macam, ya ini. Jadi caranya gimana? Watawassat, tengah-tengah lah ambil, jangan yang paling bagus banget, juga yang paling jelek, paling kasar, bahasanya gitu, jangan. Ambillah tengah-tengah dalam hal itu. Pakai pakaian yang sedang-sedang aja, ya biasa, bagus, bukan juga buruk, bagus pakai. Gitu. Wala takshif auratak. Berikutnya, cara berpakaian gimana? Wala takshif auratak, wala syai'an minha ghair hadah. Dan janganlah engkau membuka auratmu. Kita bicara orang laki dulu dah. Kalau orang perempuan lebih banyak aurat yang harus ditutupinya. Ini harus lebih perhatian. Ya, maka pesannya buat istri kita. Bini kita udah pakai jilbab belum? Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum, nasihatin, kasih nasihat. Kalau seorang suami, maka itu tanggung jawabnya dia. Istri yang belum pakai kerudung, waduh saya nggak bisa dibilangin, galakan dia. Habis kita dicaplok, suruh ngaji, beda lagi suruh ngaji. Oh, nongkrong mulu bawaannya kan. Kamu ke rumah temannya mulu, main, gitu. Merumpi, pulang-pulang merengut, ya, ketemu temennya, pakai pakaian cakep, pakai tas cakep, banyak perhiasannya. Padahal nggak tahu tuh imitasi yang dipakai tuh. Pulang merengut, orang nggak punya apa-apaan, tasnya jelek, bajunya jelek, tangannya kosong, sepi, merengut aja. Nah, begitu merengut. Nah, ya, itu dia, makanya tanggung jawab suami, ya. Nah, dan hal yang lainnya. Dan jangan kau membuka auratmu, wala syai'an, dan sedikit pun dari aurat kecuali karena hajat. Buka aurat kalau udah hajat banget, buang air, dibuka pakaiannya, gitu. Itu juga ada aturannya. Jangan masih di luar udah blegon aja, blegon. Dibuka semua, masih di luar, bukanya di dalam pelan-pelan. Kunci pintu, ya.
Jangan kau buka auratmu kecuali karena hajat. Berarti hajatnya di dalam, di luar dia. Di dalam. Dia bukanya di dalam. Pelan-pelan, hati-hati tuh lagi dibuka tuh kain nyeret. Kena apa? Lantainya basah. Ditakutkan, namanya orang kan, apalagi kalau umum kan, atau siapa barusan habis masuk yang kagak perhatiin masalah seboran, tahu seboran? Iya, dia sebornya bersih kagak. Kalau asal-asal aja kain kita buka nyeret basah, tuh kena najis. Pelan-pelan bukanya. Maka kata Imam Ghazali, syai'an fa syai'an, maka sedikit kau buka, angkat bahasanya gitu ya. Jangan dibuka tuh aurat. Ini kagak ya. Pulang, oh udah nonton. Ada kaos bukannya dipakai, diselempangin dong, ada kaos. Terusir dah, bodoh banget. Berhenti bang pakai celana kolor doang. Rokok dah, kayak punya kampung. Dan masih ngontrak tuh lagunya begitu. Masih ngontrak lagu lo, banyak ngontrak aja. Perut dipasang-pasang ya. Dan ada hormatnya tuh, nggak ada kemuliaannya. Jangan, kita orang yang ngaji, jaga aurat kita. Artinya apa? Jangan mengumbar aurat kita. Kita bicara aurat kita dulu, kadang banyak kan begitu. Ya, pakai celana yang menutup aurat. Kalau celana buntung, sepahe menutup aurat ya. Nah, tutup. Ya, minimal di bawah dengkul. Ya, kayak celana pangsi itu begitu kan. Pakai. Kalau buat keluar ya, tutup aurat. Kalau mau di dalam, mau di rumah sih terserah dah. Nah, di rumah kan nggak ada yang dilihat kecuali bang bininya, ya kan? Boleh itu aurat di kalangan sendiri, nggak ada orang lain. Itu juga nggak ada tamu. Nggak ada tamu, jaga aurat kita. Ya, yang kira ada tamu masih kita celana kolor aja. Tahu kolor bola? Begitu yang pendek banget gitu. Ya. Ya Allah, ya. Ini hal, Pak, ini sunnah berkaitan dengan keberkahan hidup. Ya, mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ilmu, yang sering mengaji, memperhatikan hal-hal ini di luar masjid ya, bahwa jaga aurat kita. Wa ma tad'at al-hajatu ila kashfi syai'in minha. Nah, kemudian apabila satu hajat mengajak ataupun ya, memerintahkan kita untuk membuka aurat, ya, seperti memandi. Kamar mandi itu dia membuang hajat, dia buka celananya, dia buka pakaiannya. Nah, ketika ada kebutuhan untuk kau membuka aurat, maka bacalah fakul indah. Baca ketika lagi mau buka pakaian. Jadi di dalamnya bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Baca tuh di dalam kamar mandi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Yang mau di dalam hati boleh, yang mau dilafazkan juga boleh. Meskipun kata ulama makruh melafazkan kalimat mulia seperti Bismillah di dalam kamar mandi, itu makruh, nggak sampai haram. Ya, kalau memang dia butuhkan untuk dilafazkan, ya silahkan. Ya. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi. Karena Nabi suruh kita membuka baju. Bacanya Bismillahnya bukan Bismillah apa? Bismillah. Sambung Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa pendek. Bismillahilladzi, ingatin aja la ilaha illallah, Allahnya diganti huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu lafaznya gitu. Ya. Baca tuh. Kenapa? Ketika kita buka pakaian waktu mau buang hajat atau mau mandi, ini laki perempuan bilangin,
khususnya ibu-ibu perempuan. Kalau perempuan itu lebih banyak sesuatu yang harus ditutupin. Sampai di tempat kamar mandi pun dia harus menjaga diri. Makanya baca ini juga. Ini doa dibaca sebelum buka pakaian, maka akan membutakan jin. Tubuh jin buta itu. Biar katanya jin lagi di dalam, dia buta begini, nggak bisa melihat aurat kita. Khususnya perempuan. Bilangin ya bini kita, anak-anak kita, untuk menjaga dirinya dari godaan-godaan setan. Setan di sananya Pak, kalau di kamar mandi ada perempuan, macam-macam ada. Yang nggak dialami sama orang laki, perempuan ngalamin. Kamar mandi ada itu. Kita bilangin, baca doa sebelumnya ya. Sebelum masuk baca doa, lagi buka baju baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Bilangin ini doa untuk siapa ini? Mau buka pakaian, apa di kamar mandi, apa di rumah, ya kan? Di rumah mana? Di kamar kita mau ganti baju, buka kan? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Sama tuh, ya, menjaga diri kita. Jadi bukan di kamar mandi aja, khususnya kamar mandi. Kamar mandi itu makwal jin, sebab kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Kamar mandi sudah dinaskan itu tempatnya jin. Makanya disuruh ya baca doa kalau kita mau buka pakaian. Biar kata dia di situ, tuh jin lagi nongkrong di situ. Kita udah baca doa, maka dia nggak bisa melihat kita sedikit pun. Buta, gimana sih kalau buta? Bukannya kicar-kicar doang, buta. Jin itu buta, nggak ngelihat. Aman artinya aurat kita, nggak akan digoda oleh bangsa jin. Jin ini kalau udah bersekutu sama manusia bisa nih. Orang-orang jahat, itu naudzubillah min dzalik. Ya, ini. Wa qul idza labista thawbak. Buka baju bacanya itu. Kalau mau pakai baju apa? Dikit lagi ya. Dan ucapkan apabila kau mau pakai pakaianmu, mau pakai baju nih sambil baca. Kemarin kalau mau pakai masukin tangan apa duluan? Kalau mau copotin kiri duluan. Mau pakai baju, pakai kaos kanan duluan masukin kan sambil baca. Apa bacanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian ini. Jadi itu dia bersyukur. Itu nikmat dia punya pakaian cakep, mahal ataupun dia beli, itu bukan hasil jerih payahnya sendiri, tapi siapa yang kasih pakaian itu? Allah. Alhamdulillahilladzi kasani. Maka kalimatnya segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini. Dengan cara kita beli, kumpulin duit, kerja, beri pakaian-pakaian. Tapi waktu baca doanya, sebutin itu adalah Allah yang bikin kita bisa pakai pakaian. Alhamdulillah kasani hadza wa razaqanihi, dan telah memberikan aku rezeki akan baju ini dengan cara apa? Min ghairi hawa, min ghairi haulin mana wa minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, cari rezeki, kumpulin duit, beli pakaian. Itu semua dari mana? Kekuatannya, daya, kemampuan bisa kerja bagus nilainya, penilaian bosnya naik terus derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta banda itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min as-sunnati lubsul imamah, dan di antara kesunahan lagi memakai imamah, itu sorban yang dililitin di kepala, ya, itu sunnah. Kalau memang bisa. Yang kedua, kalau memang pantas. Ini bicara sunnah lagi Pak. Bicara sunnah, bicara pantas. Kalau nggak pantas ya Allah, takut-takut berkata orang pintar, orang alim lagi. Bukan siapa-siapa. Tanya bab tentang yang batalin wudhu aja kita nggak tahu. Yang batalin wudhu, fardunya mandi, yang menyebabkan mandi apa? Saya nggak tahu. Jangan takut dipanggil ustadz, orang alim, kiai, ya kan gitu. Misalnya, kalau dia bukan orang siapa-siapa, ya udah jangan dipakai. Paham? Sunnah-sunnah ini ada tempatnya.
Kalau kita bukan orang yang ahlinya, maka jangan. Kita dikatakan sunnah ada tempat yang terakhir. Walaysa minas sunnah, dan bukan termasuk sunnah meluaskan, melebarkan apa nih? Ini apa nih? Lengan baju, gombrong, ya, tidak sunnah. Sunnahnya sedang-sedang aja, ya, sampai sini, sampai pergelangan. Oke, berarti juga kalau udah pakai imamah tadi, jangan besar-besar. Udah banget, kemudian imamahnya kepalanya ini ya, insya Allah. Kalau kita belum pantas, jangan. Ya, jadi sunnah ada tempatnya, ada waktunya. Sholat sunnah, qobliyah subuh, cakep lah. Bukan cakep lagi malah, khairun minad dunya wa ma fiha. Tapi sholat sunnah itu ditaruh habis subuh. Boleh gak? Sholat sunnah habis subuh, boleh? Nah, boleh. Nah, berarti apa? Sunnah ada tempatnya, sesuai tempatnya, sesuai dengan kemampuan dan dirinya. Gitu. Nah, mudah-mudahan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pakaian ini, doa yang sudah kita baca tadi, adab tentang aurat, bagaimana kita harus menjaga, mudah-mudahan menjadi perbaikan akhlak kita, kemudian perbaikan diri kita, pergaulan kita, dan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال وأنتك الرحيم. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.